Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri dari kelas MA 20B3 dengan NIM 1120110094, mahasiswa program studi manajemen. Kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Purwanto SEMM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018, prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Diantaranya ada identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan mitigasi risiko. Yang pertama, saya akan membahas terkait definisi risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. ISO 31000 tahun 2018 merupakan standar versi terbaru dari proses yang sudah dimodifikasi oleh International Organization for Standardization atau disingkat ISO. Risiko merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap sesuatu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Dalam ISO 31000 tahun 2018, ada 8 prinsip dalam manajemen risiko tersebut, yaitu terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, dan peningkatan berkelanjutan. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang terintegrasi. Semua aktivitas yang ada dalam perusahaan harus terhubung dengan manajemen risiko agar tercapai tujuan serta peningkatan kinerja. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif. Setiap proses tahapan harus terstruktur dan komprehensif agar hasilnya dapat terpantau secara detail. Yang ketiga, dapat disesuaikan. ISO 31000 termasuk dalam kategori fleksibilitas karena dapat disesuaikan dengan kondisi eksternal dan internal perusahaan. Yang keempat, inklusif. Para pemegang jabatan di perusahaan dapat berkontribusi dalam proses komunikasi dan konsultasi, pemantauan serta peninjauan. Keterlibatan ini sangat penting guna tercapainya tujuan bersama. Berikut ada dinamis. Dinamis di sini merupakan risiko yang muncul dapat berubah-ubah mengikuti tren dan zaman. Oleh karena itu, manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespons perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat dan waktu yang tepat. Selanjutnya ada informasi terbaik yang tersedia. Kumpulan informasi yang sudah ada sejak dahulu hingga saat ini dapat memperlihatkan bagaimana kemungkinan manajemen risiko untuk menciptakan dan menjelaskan apa yang menjadi tujuan nilai tersebut. Lalu ada faktor manusia dan budaya. Dari faktor manusia dan budaya merupakan perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen risiko. Baik manusia dan budaya, keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan sama-sama penting untuk menjadi suatu contoh dan juga memotivasi seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Yang terakhir ada peningkatan berkelanjutan. Prinsip ini meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi siklus berkesinambungan dengan menggunakan metode plan, do, check, action. Yang ketiga ada kerangka kerja manajemen risiko. Di sini bisa dilihat tabel kerangka pada ISO 31000 tahun 2018. Tak jauh berbeda dengan sistem manajemen lain, ISO 31000 juga bekerja dengan model PDCA, Plan, DO, Check, Action. Alhasil, kerangka kerjanya mencakup perencanaan, implementasi, evaluasi, perbaikan, dan improvement berkelanjutan. Yang keempat, ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko sendiri ada 5 komponen. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada analisis risiko, yang ketiga ada evaluasi risiko, yang keempat ada pengendalian risiko,
Dan yang kelima ada mitigasi. Yang pertama, identifikasi resiko. Identifikasi resiko tersendiri adalah suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya resiko atau kerugian terhadap kekayaan, utang, personil perusahaan. Yang kedua, ada analisis resiko. Analisis resiko mencakup analisis terhadap penyebab dan sumber resiko, dampak positif dan negatif dari suatu resiko, dan kemungkinan suatu resiko dapat terjadi. Yang ketiga, ada evaluasi resiko. Proses evaluasi resiko akan menentukan resiko-resiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atau atas resiko-resiko tersebut dengan mengacu pada kriteria resiko. Yang keempat, ada pengendalian resiko. Suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Pengendalian risiko mempunyai peranan penting dalam manajemen risiko. Exposure terhadap risiko yang tinggi, jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik, akan mengurangi atau meminimalisasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang terakhir ada mitigasi. Mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Demikian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.